Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Man United tahan keputusan lepas Zirkzee di tengah krisis pemain. Manchester United dikabarkan telah mengambil keputusan tegas untuk menahan kepergian penyerang mereka, Joshua Zirkzee, pada bursa transfer musim dingin mendatang, meskipun sang pemain sempat dikaitkan dengan rumor kepindahan kembali ke Liga Italia. Keputusan ini diambil oleh manajemen Setan Merah sebagai langkah antisipasi di tengah krisis pemain yang melanda skuad asuhan Ruben Amorim. Meskipun performa penyerang asal Belanda tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi sejak didatangkan dari Bolonya, klub merasa bahwa melepas pemain menyerang di saat kondisi skuad sedang tidak stabil akan menjadi langkah yang sangat berisiko bagi perjalanan tim di sisa musim kompetisi. Krisis cedera yang menimpa beberapa pemain kunci di lini depan menjadi alasan utama mengapa Zirkzee tetap dipertahankan di Old Trafford. Manajemen klub menilai bahwa kedalaman skuad adalah prioritas utama untuk tetap kompetitif di berbagai ajang, termasuk Liga Premier dan kompetisi Eropa. Selain itu, Ruben Amorim dikabarkan ingin memberikan kesempatan lebih bagi Zirkzee untuk beradaptasi dengan sistem permainan baru yang sedang diterapkan. Melepas Zirkzee tanpa adanya jaminan pengganti yang sepadan dianggap dapat memperburuk situasi tim yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan hasil di klasemen sementara. Langkah ini juga sekaligus mementahkan spekulasi ketertarikan sejumlah klub Serie A, seperti Juventus dan AC Milan yang kabarnya berminat untuk meminjam jasa pemain berusia 23 tahun tersebut. Manchester United lebih memilih untuk fokus pada pemulihan kondisi kebugaran seluruh anggota tim dan memaksimalkan potensi pemain yang ada saat ini. Dengan keputusan untuk mempertahankan Zirkzee, diharapkan persaingan di lini depan tetap terjaga dan memberikan opsi taktis yang lebih beragam bagi manajer dalam meramu strategi pertandingan. Fokus klub saat ini adalah memastikan stabilitas internal agar tim dapat melewati masa krisis pemain dengan hasil yang maksimal tanpa harus kehilangan pilar penting yang masih bisa memberikan kontribusi di masa depan. Cedera Kapten Manchester United Bruno Fernandes jadi berkah buat Kobbie Mainoo. Cedera yang dialami Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, membawa dampak signifikan bagi dinamika lini tengah Setan Merah di bawah asuhan Ruben Amorim. Meskipun kehilangan sang dirijen serangan merupakan pukulan telak bagi tim, situasi ini justru membuka ruang dan menjadi berkah tersembunyi bagi talenta muda Kobbie Mainoo. Dengan absennya Fernandes yang selama ini mendominasi peran kreatif, beban tanggung jawab untuk mengatur ritme permainan kini beralih ke pundak pemain muda tersebut. Kondisi ini memaksa Mainoo untuk melangkah maju dan mengambil peran yang lebih sentral, yang secara langsung mempercepat proses kematangannya sebagai pemain kunci di level tertinggi. Ketidakhadiran Fernandes memberikan keleluasaan bagi Mainoo untuk mengeksplorasi posisi yang lebih ofensif. Selama ini, keberadaan Bruno seringkali membuat Mainoo lebih banyak berfokus pada tugas-tugas penyeimbang di lini tengah. Namun, tanpa sang kapten, Mainoo memiliki kesempatan untuk lebih terlibat dalam membangun serangan dan menunjukkan visinya dalam melepaskan umpan-umpan kunci. Perubahan peran ini dianggap krusial bagi pengembangan karirnya karena ia dituntut untuk tidak hanya menjadi pemutus serangan lawan, tetapi juga sebagai motor penggerak kreativitas tim. Bagi Ruben Amorim, eksperimen paksa ini menjadi kesempatan emas untuk melihat sejauh mana Mainoo mampu memimpin lini tengah tanpa ketergantungan pada sosok senior. Situasi ini juga memberikan keuntungan taktis bagi Manchester United dalam jangka panjang. Dengan memberikan menit bermain yang lebih krusial kepada Mainoo dalam peran yang berbeda, tim dapat membangun diversitas serangan yang tidak lagi hanya berpusat pada satu individu. Meskipun para penggemar mengkhawatirkan kreativitas tim yang berkurang tanpa Bruno, performa menjanjikan Mainoo justru memberikan harapan baru. Cedera sang kapten pada akhirnya menjadi katalisator bagi Mainoo untuk membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemain pelapis, melainkan pilar masa depan yang siap memikul beban besar di Old Trafford. Masa pemulihan Fernandes pun menjadi panggung pembuktian bagi Mainoo untuk mengukuhkan statusnya sebagai salah satu gelandang muda terbaik di dunia saat ini. Ruben Amorim, bela Leny Yoro, dan Aiden Heaven usai kekalahan Manchester United dari Aston Villa. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, memberikan pembelaan terbuka kepada dua pemain mudanya, Leny Yoro dan Aiden Heaven, setelah timnya menelan kekalahan dalam pertandingan melawan Aston Villa. Meski hasil pertandingan tidak berpihak pada Setan Merah, Amorim menegaskan bahwa kesalahan yang terjadi di lapangan adalah bagian alami dari proses pembelajaran pemain muda di level kompetisi setinggi Liga Inggris. Leny Yoro, yang baru saja kembali dari cedera panjang dan masih beradaptasi dengan ritme permainan cepat, sempat menjadi sorotan karena beberapa momen sulit di lini pertahanan. Namun, Amorim pasang badan dengan menyatakan bahwa kualitas teknis dan potensi besar yang dimiliki Yoro tetap tidak terbantahkan, serta meminta semua pihak untuk memberikan waktu lebih bagi bek asal Prancis tersebut untuk mencapai kondisi fisik puncaknya. Pembelaan serupa juga diberikan kepada bek muda Aiden Heaven yang mendapatkan kesempatan bermain di tengah krisis pemain bertahan yang melanda klub. Amorim mengakui bahwa bermain di atmosfer yang penuh tekanan melawan tim kuat seperti Aston Villa merupakan tantangan yang sangat berat bagi pemain seusia Heaven.
Sang manajer menegaskan bahwa tanggung jawab atas kekalahan tim berada sepenuhnya di pundaknya sebagai pelatih, bukan pada individu pemain muda yang sedang berjuang meniti karir. Baginya, kesalahan individu adalah risiko yang harus diambil ketika klub memutuskan untuk memberikan kepercayaan pada talenta akademi demi investasi jangka panjang. Amorim melihat bahwa kegagalan meraih poin dari Aston Villa merupakan pelajaran berharga bagi struktur pertahanan barunya. Ia tetap optimis bahwa dengan bimbingan yang tepat, Yoro dan Heaven akan tumbuh menjadi pilar penting bagi masa depan Manchester United. Fokus utama manajer asal Portugal tersebut saat ini adalah membangun kepercayaan diri para pemainnya agar tidak terpuruk oleh kritik luar pasca kekalahan. Dengan tetap memberikan dukungan penuh, Amorim berharap mentalitas para pemain muda ini semakin kuat dalam menghadapi jadwal padat berikutnya, sekaligus membuktikan bahwa kebijakan mengandalkan pemain muda adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan kejayaan klub di masa depan. Belajar dari kekalahan ini, tim pelatih akan mengevaluasi aspek koordinasi di lini belakang tanpa mengabaikan pengembangan bakat-bakat potensial yang ada di skuad saat ini. Dibuang skuad Man United, pemain asli Akademi Setan Merah justru sukses panen trofi di klub lain. Scott McTominay menjadi bukti nyata kesuksesan pemain lulusan Akademi Manchester United yang mampu bersinar terang setelah dilepas oleh klub induknya. Sejak memutuskan hengkang ke Napoli pada musim panas 2024, pemain internasional Skotlandia ini bertransformasi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di Liga Italia. Perjalanannya di Naples mencapai puncak kejayaan ketika ia berhasil membawa Napoli meraih gelar juara Serie A atau Scudetto pada musim 2024-2025. Tidak hanya itu, McTominay juga sukses mengawinkan gelar liga tersebut dengan trofi Piala Super Italia pada tahun yang sama, sebuah pencapaian fenomenal yang membuktikan bahwa kualitasnya jauh melampaui ekspektasi yang sempat disematkan padanya saat masih berada di Old Trafford. Statistik menunjukkan bahwa performa McTominay melonjak pesat sejak berada di bawah asuhan Antonio Conte. Ia mencatatkan kontribusi signifikan berupa 13 gol dan 6 assist dari 39 pertandingan, sebuah angka yang jauh lebih produktif dibandingkan peran bertahannya selama membela United. Berkat kontribusi luar biasanya tersebut, McTominay bahkan dianugerahi penghargaan pemain terbaik Serie A 2024-2025 MVP. Keberhasilannya langsung nyetel dengan skema permainan di Italia menjadikannya idola baru bagi publik Naples, yang bahkan sampai mengabadikan wajahnya dalam berbagai mural di sudut kota sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya dalam mengembalikan kejayaan klub. Bagi Manchester United, kepergian McTominay dengan nilai transfer sekitar 30 juta euro kini dipandang sebagai salah satu kehilangan terbesar mengingat kontribusinya yang mulai tak tergantikan di Italia. Di saat United berjuang mencari kestabilan, McTominay justru memanen gelar bergengsi yang melampaui torehan trofi domestiknya di Inggris. Transformasi karir pemain berusia 29 tahun ini memberikan pesan kuat bahwa lingkungan yang tepat dan kepercayaan penuh dari pelatih mampu mengubah pemain yang dianggap sebagai pelapis menjadi bintang kelas dunia. Kini, dengan status sebagai jawara Italia dan pemain terbaik Liga, McTominay membuktikan bahwa keputusannya untuk meninggalkan zona nyaman di Akademi Setan Merah adalah langkah paling tepat dalam sejarah karir sepak bolanya. Bruno Fernandes cedera. Manchester United berburu mantan pemain Chelsea. Kabar mengenai cedera yang menimpa Bruno Fernandes telah memicu langkah cepat dari manajemen Manchester United untuk mencari solusi jangka pendek di lini tengah. Kehilangan sang kapten yang selama ini menjadi nyawa permainan tim memaksa Setan Merah untuk segera berburu pemain baru pada bursa transfer mendatang guna menjaga kreativitas serangan. Salah satu nama yang muncul secara mengejutkan dalam daftar incaran adalah mantan pemain Chelsea yang kini tengah dipertimbangkan untuk didatangkan ke Old Trafford. Langkah ini diambil karena tim asuhan Ruben Amorim merasa sangat rentan jika hanya mengandalkan stok pemain yang ada saat jadwal pertandingan mulai memasuki periode yang sangat padat. Perekrutan mantan penggawa Chelsea ini dinilai sebagai opsi yang masuk akal karena pengalaman sang pemain yang sudah sangat mengenal atmosfer kompetisi Liga Premier Inggris. Manajemen United melihat bahwa dalam situasi darurat seperti sekarang, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu pemain baru melakukan adaptasi yang lama dari liga luar. Sosok tersebut diharapkan bisa langsung masuk ke dalam skema permainan Amorim dan memberikan dampak instan untuk mengisi lubang besar yang ditinggalkan oleh Fernandes. Selain memiliki visi bermain yang baik, pemain incaran ini dianggap mampu memberikan dimensi baru dalam skema ofensif United yang belakangan ini dinilai terlalu bergantung pada satu individu di sektor gelandang serang. Meskipun identitas spesifik pemain tersebut terus menjadi bahan spekulasi, ketertarikan United ini menunjukkan adanya urgensi besar dalam membenahi skuad pasca hantaman cedera pemain pilar. Langkah berburu mantan pemain rival ini juga mencerminkan strategi transfer yang lebih fleksibel di bawah kendali manajemen baru yang mengedepankan efektivitas taktis daripada sekedar nama besar. Bagi para penggemar, kabar ini membawa harapan bahwa klub tetap aktif berupaya mempertahankan daya saing mereka meski sedang diterpa krisis pemain kunci. Kini, fokus beralih pada seberapa cepat negosiasi dapat diselesaikan, agar sang pemain bisa segera bergabung dan membantu tim melewati masa sulit tanpa kehadiran Bruno Fernandes di lapangan hijau.